kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan bahas tentang bagaimana vaksinasi terhadap ibu hamil, di mana ibu hamil saat ini sudah boleh divaksin. Ada narasumber kita yang pertama, Ibu Eva Nurvita, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang, Bu Eva. Waalaikumsalam, assalamualaikum untuk pendengar semua. Selamat pagi, Mbak Dava. Ya, ketemu lagi Bu kita ya. Iya. Setelah sekian lama gitu lama. ya. Akhirnya kita dipertemukan lagi gitu ya. Kemudian jodoh. Kemudian ada Dokter Ajeng Dewi Utari, Magister Kedokteran Spesialis Obgyn, Dokter Kandungan RSUD Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semua pendengar, untuk Bang Davi. Yes. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berhadir. Kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan bagaimana ibu hamil ikut vaksin COVID. Hamil aman, ibu tenang. Kita tahu saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan kekebalan kelompok ya, di mana pandemi saat ini masih belum berakhir. Saya akan tanya dulu terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, ada Bu Eva. Bagaimana nih sejauh ini, berapa sih jumlah ibu hamil yang ada di Aceh Singkil, Bu, di data Dinas Kesehatan, Bu? Jadi kalau kita berbicara dengan jumlah ibu hamil yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Iya. kalau secara estimasinya kan karena kita dalam setahun ya, Iya, dalam Bu. setahun kita prediksikan ada sekitar 3.636 itu ibu hamil untuk Kabupaten Aceh Singkil. Nah, itu nanti kita akan memilahnya lagi ya, Iya. akan memilahnya lagi. Dari 3.000-an itu apakah semua bakal divaksin? Nah, Betul. nanti kita akan lihat lagi siapa-siapa saja yang bisa masuk sebagai ibu hamil yang bisa divaksin. Kriteria-kriterianya siapa Iya. saja begitu ya? Oke. Oke, ada 3.360 ibu hamil ya, yang dalam Yang setahun misalkan. yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, sejauh ini kan kita tahu, Bu, kemarin ibu hamil belum bisa divaksin. Sekarang sudah bisa, kata pemerintah dan kata ahli epidemiologi dan lain sebagainya. Seberapa pentingkah sih vaksin untuk ibu hamil ini, Bu? Jadi kita melihat seperti ini ya, Ya. bahwa semua orang itu berisiko terpapar atau terkena COVID-19. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, itu juga berisiko terinfeksi COVID-19. Jadi jika mereka terinfeksi, tentu saja kondisinya akan lebih parah dibandingkan kelompok lain. Nah, jadi kita berpikir bagaimana supaya kelompok rentan, khususnya ibu hamil ini betul-betul terjaga kesehatannya. Apalagi juga sekarang kita juga sudah, kalau ibaratnya saya katakan sudah pecah telur, ada kematian ibu, dan kematian ibu itu udah suspek COVID ya, Dokter. Nah, ini belum pernah, kita beberapa tahun belakang kita belum ada kematian ibu yang karena kasus COVID, dan di tahun ini sudah ada kematian ibu di Kabupaten Aceh Singkil karena kasus COVID, dan itu untuk secara nasional pun kematian ibu karena kasus COVID itu juga terus mendominasi. Jadi udah mulai kalah nih yang penyebab-penyebab lain karena hipertensi, karena infeksi itu udah mulai. Jadi kasus COVID sekarang yang mendominasi. Jadi maka perlu ada ya dipikirkan oleh pemerintah itu untuk adanya vaksin COVID-19 bagi ibu hamil, itu sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, itu HK 0201-1/2007/2021 tentang vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian screening dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi itu kita punya dasar untuk vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Ya. Bu, tadi Ibu sebut kita sudah punya kasus di Aceh Singkil, kematian terhadap ibu hamil. Itu kasusnya dirawat di rumah sakit. Kemudian kita tahu Aceh Singkil sekarang statusnya 30 orang ya sudah meninggal akibat COVID. Dari 30 itu berapa yang ibu hamil yang meninggal atau ibu yang meninggal? Ibu yang meninggal yang dilaporkan itu satu tapi belum lagi kita cerita ibu hamil yang sudah terkonfirmasi ya, belum lagi kita cerita yang dia suspek, dan belum lagi cerita ibu hamil yang isolasi mandiri dan juga yang dirawat di rumah sakit.
Kalau yang kasus kemarin itu dia betul di rumah sakit dan kemudian dirujuk karena memang terjadi kondisinya menurun ya Dokter Ajeng. Kebetulan nanti Dokter Ajeng juga yang merawat beliau. Jadi kami diskusi-diskusi kita sehingga muncullah bagaimana kita supaya ini betul-betul kita perhatikan bagaimana si ibu hamil terhindar dari COVID-19. Dari kasus yang sudah ada di Aceh Singkil, berapa kasus Bu yang ibu hamil yang terkonfirmasi positif? Sekitar 20% dari ibu hamil yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Artinya tinggi juga kasusnya untuk ibu hamil Bu ya? Dan sangat beresiko. Oke, baik. Karena itulah ya perlu pentingnya vaksinasi terhadap ibu hamil. Saya ke Dokter Ajeng nih. Dok, sekarang kan ibu hamil dibolehkan untuk divaksin. Itu secara apakah itu tidak berpengaruh terhadap kandungannya? Ya, jadi ini kita bahas yang pertama ya. Kenapa dulu tidak boleh divaksin, kemudian sekarang boleh divaksin. Betul. Nah, jadi dari data dari perkembangan kasus COVID-19 yang menunjukkan terjadi peningkatan kasus ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 itu di seluruh Indonesia meningkat, bahkan di kabupaten kita Aceh Singkil juga meningkat. Nah, dari situlah POGI Indonesia dan Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan surat edaran seperti yang disampaikan oleh KEPA. Nah, mulai dari tanggal 2 Agustus 2021 itulah diperbolehkan vaksinasi untuk ibu hamil. Nah, jadi memang mulai kalau di Aceh Singkil sendiri saya merawat mulai dari bulan 5, 6, 7 itu memang terjadi peningkatan yang sangat drastis. Nah, memang masih saya juga masih merasa ya termasuk sedih menangani pasien di sini karena apa? Masih banyak yang tidak mau dilakukan screening sampai dengan selesai. Nah, mungkin masih merasa tabu atau merasa aib kalau terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, jadi kalau yang di rumah sakit sendiri itu yang saya tangani dengan gejala berat itu ada kurang lebih 10 pasien. 10 pasien ibu. Ya, yang harus kita rawat dengan gejala berat. Nah, kemudian yang meninggal itu memang hanya 1 dengan gejala berat yang sudah tidak bisa kita rawat di rumah sakit, harus kita rujuk. Tapi itu sudah memang dengan COVID-19 karena gejalanya sudah khas dan sudah dilakukan pemeriksaan screening. Gitu. Jadi kalau saya sih berharap masyarakat Aceh Singkil ini sudah harus lebih bisa membuka pikirannya, sudah harus lebih bisa menerima. Memang kita lagi menjalani masa pandemi. Betul Bu. Iya. Yang nggak tahu nih kapan berakhirnya begitu ya. Kalau mau berakhir harus saling mendukung, harus saling bekerja sama, harus tetap dengan prokesnya. Oke. Bu, kalau untuk ibu hamil ini yang direkom vaksinnya itu apa saja? Apakah sama dengan kita gitu? Untuk ibu hamil dengan masyarakat yang tidak hamil itu sama. Oh, sama. Ya, jadi yang pertama harus tahu dulu kan kita misalnya mau tahu tuh manfaatnya apa. Betul. Nah, jadi manfaat divaksin untuk ibu hamil itu yang pertama mengurangi resiko kematian ibu dan janin. Yang kedua itu kita minimalkan gejala yang terjadi pada ibu, terutama gejala berat itu bisa kita minimalkan kalau ibu segera melaporkan gejalanya ke fasilitas kesehatan. Kemudian kita mencegah risiko penularan dari dan kepada tenaga kesehatan saat persalinan. Nah, yang keempat ini nih, yang mungkin bertanya-tanya bagaimana dengan janin saya, Dok? Betul. Kan itu yang dikhawatirkan oleh ibu. Manfaatnya adalah anak dalam kandungan itu mendapat antibodi. Nah, itulah makanya dari POGI menganjurkan untuk segera dilakukan vaksinasi terhadap ibu hamil. Nah, jadi sampai saat ini memang ilmu COVID-19 ini kan terus berkembang. Betul. Makin virusnya juga makin berkembang, ilmunya berkembang. Nah, jadi penelitian itu masih tetap terus dilakukan. Jadi dari penelitian yang kita lakukan itu dari beberapa jurnal di Indonesia ataupun di luar negeri itu memang dari tidak ada sih yang membahayakan buat janin. Nah, yang membahayakan itu malah virus yang masuk ke tubuh ibunya bergejala berat. Nah, itu memperparah keadaan ibunya sehingga bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Ini termasuk ibu hamil yang sudah pernah terpapar COVID juga boleh divaksin, Bu? Boleh, dia ada waktunya. Nah, minimal kapan nih? sih 3 bulan setelah dia terpapar.
itu amannya. Memang dari beberapa jurnal sih ada menyatakan 1 minggu setelah dia tanpa gejala boleh dilakukan vaksinasi. Tapi kita dari POGI minimal 3 bulan. Nah, tapi dengan usia kehamilan tuh harus diperhatikan. Nah, itu tadi ya. Nanti kita bahas Mbak Nafi usia berapa aja yang boleh. Iya. Oke, saya kembali ke Bu Eva nih. Kalau di Aceh Singkil sudah mulai vaksin ibu hamil, Bu, siapa saja kriteria yang boleh nih dan tidak boleh? Untuk saat ini kita masih mencoba menghimbau, mensosialisasikan, mencoba mengetuk hati dan kesadaran ibu hamil ya. Nah, rencananya sih kalau memang nanti kita akan lihat progresnya, kita mencoba launching dan ibu hamil sebenarnya sudah bisa untuk vaksin itu nanti di puskesmas sesuai dengan jadwal vaksin puskesmas. Tapi nanti kita juga ingin khusus untuk ibu hamil itu kita memiliki prosedur yang khusus karena dia lebih agak berbeda sedikit dengan yang biasa seperti itu. Dan kalau kriterianya Bu, yang boleh dan nggak boleh nih? Sebenarnya di POGI itu memang menganjurkan mulainya dari usia trimester kedua dan ketiga. Kalau kemarin yang waktu dengan Zoom itu sebenarnya bisa sih dari awal pun sudah bisa divaksin sampai di usia trimester 36 minggu. Tapi POGI mengeluarkan anjurannya trimester 2 dan semester 3, berarti 13 minggu sampai usia 33 minggu itu untuk vaksin pertama. Untuk vaksin pertama. Jadi nanti dia bisa diulang untuk yang dosis keduanya. Nah, nanti kita juga melihat jarak pemberian vaksinnya itu juga disesuaikan dengan jenis vaksin apa yang dia diberikan kepada si ibu. Jadi mungkin untuk ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung, diabetes, asma atau HIV dan lainnya. Tapi mungkin kalau dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut, maka vaksin dapat diberikan seperti itu. Nah, sebenarnya nggak ada yang harus dikonsultasikan dengan dokter obgyn ya, selama memang kondisinya itu seperti kriteria yang sudah kita sebutkan tadi, Mbak David. Seperti itu. Tapi kan terkadang begini Bu, kalau misalnya kita ibu hamil ini ya, dia kan rentan tuh terhadap yang penyakit yang seperti sesak nafas begitu ya. Dan apakah itu nanti tidak berpengaruh? Ini klinisnya dokter Ajeng nih. Boleh saya ke dokter Ajeng nih. Ini yang lebih tepat ahlinya nih, dokter Ajeng yang jawab. Oke, ya silakan Dok. Iya, jadi untuk memang ada beberapa kriteria nanti akan dilakukan di screening oleh tim vaksinator. Nah, mulai dari nanti kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu tubuh, kemudian menanyakan tentang riwayat penyakit sebelum ibu hamil dan pada saat hamil. Kayak yang tadi Bang Davi tanyakan, apabila ada riwayat sesak nafas, itu bisa divaksin apabila asmanya terkontrol. Sesak nafas ibu itu terkontrol selama kehamilan, tidak ada terjadi serangan akut, kondisi ibu dalam keadaan baik, itu bisa dilakukan vaksinasi terhadap ibunya. Itu bukan nggak malah makin separah gitu Bu ya? Enggak. Sama. Jadi sebenarnya kriteria pada ibu hamil dengan yang tidak hamil itu sama. Nah, cuman bedanya hanya diberikan vaksinasi pada usia kehamilan 13 minggu sampai dengan aterem. Nah, itulah. Jadi usia kehamilan 13 minggu. Ya, 13 dimulai dari 13 minggu sampai dengan hamil aterem, yaitu hamil cukup bulan di atas 37 minggu. Nah, jadi ini memang ada data dari kenapa POGI mengeluarkan seperti itu. Kita ada data dari Ketua Umum PP POGI, Dr. Ari Kesuma SPOG. Jadi setelah didata 72% ibu hamil yang terkena COVID itu pada usia kehamilan di atas 37 minggu. Nah, berarti dia hamil cukup bulan. Kemudian 9% itu 34 sampai 36 minggu, 7%-nya 28 sampai 33 minggu, dan 2%-nya itu di bawah 28 minggu. Nah, itulah jadinya kita POGI mengambil untuk dilakukannya vaksinasi usia 13 minggu. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa tidak di bawah 13 minggu tidak boleh? Betul Bu. Nah, jadi memang ada jurnal yang mengatakan itu boleh dari awal usia kehamilan. Tapi pada usia kehamilan 13 minggu itu disitulah pembentukan organ vital
Nah, jadi amannya dilakukan setelah sempurna pembentukan organ vital, yaitu di atas 13 minggu ataupun di atas 13 minggu, supaya lebih aman untuk divaksinasi. Tapi kalau misalnya di awal-awal kehamilan dia sudah terkena COVID, Bu, itu gimana tuh, Bu? Nah, kalau sudah terkena COVID, nanti setelah dia 3 bulan pasca terkena COVID boleh dilakukan vaksinasi, tapi tetap usia kehamilannya harus 13 minggu. Nah, kalau di bawah 13 minggu dia belum boleh dilakukan vaksinasi. Oke, baik. Ini jadi catatan untuk ibu hamil yang di rumah nih ya. Kalau usia kehamilan masih di bawah 13 minggu jangan dulu gitu ya. Ya, ditunda dulu. Ditunda dulu begitu ya sampai benar-benar mencukupi usia kehamilannya tadi. Baik. Ekstra ya, Bu Eva. Ya. Ini yang menepis keraguan masyarakat kenapa nanti kenapa nih sama janin kami. Betul, gitu. betul, Bu. Nah, jadi makanya Pogi menganjurkan itu seperti yang disampaikan Dokter Ajeng, kita di atas trimester di trimester 2 ya 13 minggu. Jadi ketika pembentukan organ-organ tubuh itu sudah selesai di trimester pertama seperti itu. Apakah ini bisa dipahami oleh petugas vaksin kita, Bu, nanti di puskesmas misalnya begitu? Petugas vaksin biasanya sudah kemarin saya juga sudah diskusi dengan teman-teman yang bertanggung jawab untuk vaksinator, itu vaksinatornya sudah dibekali bagaimana men-screening untuk vaksin ke ibu hamil. Dan kami pun karena kami di Kesga Gizi itu sasarannya adalah ibu hamil. Jadi kita sudah mendata tuh by name by address ibu-ibu yang usia kehamilannya di trimester 2 di 13 minggu ke atas. Kita sudah punya data. Sudah punya datanya, Bu ya. Dia bukan ibu hamil aja, ibu menyusui juga. Ibu menyusui juga bisa divaksin. Bisa divaksin, Bu. Apakah itu sih tidak berpengaruh terhadap itu kan bayinya kan sudah keluar tuh, Bu. Dia tidak lagi di dalam kandungan begitu ya. Kemudian dia divaksin begitu. Iya, tidak. Jadi kalau vaksinasi untuk ibu menyusui itu sudah bisa dilakukan tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu. Saya sendiri pada waktu itu menyusui. Nah, termaksud memang karena ilmu terbaru tadi awalnya tidak boleh karena pada ibu hamil dan menyusui itu tidak etis dilakukan penelitian. Nah, makanya belum dilakukan. Tapi ternyata di Indonesia ini semakin pandeminya tidak selesai-selesai, akhirnya dilakukanlah penelitian. Jadi boleh. Saya sendiri ibu menyusui dan saya sudah divaksin. Sudah pada saat divaksin. Pada saat menyusui, Bu. Pada saat menyusui saya sudah divaksin. Sama seperti tadi. Kita mengharapkan antibodi itu ke bayinya, ke anak gitu anaknya. ya. Karena kan ibunya menyusui tetap dari ASI-nya bisa menjadi antibodi untuk si anak. Jadi tidak ada masalah. Ibu hamil ataupun menyusui sebaiknya memang harus divaksin. Ya, apalagi bayi kan belum boleh divaksin, Bu ya. Iya, Kalau anak-anak belum boleh kan? Umur 12 usia berapa? tahun. 12 tahun. Sekarang udah mulai menyasar ke usia 12 tahun. 12 tahun ke atas ya, baru boleh ya. Nah, kalau yang di 12 ke bawah itu dari ibunya lah itu antibodinya disalurkan begitu, Bu ya. Benar. Oke, baik. Ternyata tidak hanya ibu hamil aja, ibu menyusui juga dibolehkan nih untuk melakukan vaksinasi. Saya pikir ibu hamil aja, Bu ya. Ibu menyusui lebih riskan, takutnya anaknya tadi apa begitu ya, tertular atau dari sebagainya. Tapi ternyata tidak begitu ya. Dari segi kesehatan itu mampu menciptakan antibodi juga untuk si anak ya, walaupun dia tidak divaksin tetapi dari ibunya tadi ya. Oke, baik. Misalnya gini, ketika dia vaksin pertama itu dia masih di hamil ya, Dok ya. Dan nanti dia ada vaksin keduanya dia udah melahirkan menyusui pada saat menyusui. Nah, itu bisa ya, Dokter? Bisa tuh, Dok ya. Yang masih ragu kemarin habis melahirkan, menyusui terus belum vaksin, boleh vaksin. Kalau anjuran saya harus divaksin. Nah, jadi sudah bisa nih ibu menyusui untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk mendaftarkan dirinya untuk dilakukan vaksinasi. Iya, baik. Nah, ini ibu hamil yang ada di rumah nih ya. Boleh dicatat nih ya. Itu datang ke puskesmas, Bu Eva ya. Iya, sudah ada petugasnya yang siap-siap di situ ya. Yang sudah disiap. Oke, baik. Ekstra semuanya di rumah yang ingin bertanya seputar ibu hamil dan menyusui yang divaksin, silakan di 0811481048 baik untuk by phone-nya dan juga layanan WhatsApp-nya di nomor yang sama tentunya. Saya ke Bu Eva untuk persiapan vaksinasi terhadap ibu hamil baik itu di puskesmas ataupun di fasilitas-fasilitas lainnya sejauh ini sudah berapa persen, Bu?
Khusus untuk vaksinasi itu hanya di fasilitas kesehatan ya. Untuk belum menyasar ke tempat praktek bidan gitu enggak, karena memang harus dalam pengawasan tenaga kesehatan. Jadi sejauh ini kita baru sosialisasi dulu, memberikan pemahaman dulu kepada ibu hamil karena ini tantangannya berat. Yang vaksin untuk yang biasa usia produktif aja itu kemarin kita juga banyak pro dan kontra, mungkin masih sampai saat ini ya dokter aja. Nah, konon lagi kita dengan ibu hamil nih. Jadi pemahaman ini perlu karena supaya kita meminta kesadaran, bukan paksaan. Gitu. Kuncinya kita meminta kesadaran, bukan paksaan. Karena ibu hamil nanti pasti ibu hamilnya mau, tapi suami nggak ngasih. Gitu. Jadi ini makanya kita perlu mensosialisasikan lebih intens nih kepada ibu hamil dan juga keluarga. Karena apapun ceritanya, ibu hamil perlu didukung oleh keluarganya. Gitu, Mas. Betul sekali itu ya. Ini suaminya juga harus rela ya istrinya divaksin begitu ya. Ini enggak, tapi ternyata banyak kejadian karena memang penolakan masih banyak terjadi. Suaminya tidak divaksin, menolak vaksin begitu ya. Saya tidak rela juga istri saya divaksin begitu, apalagi dia dengan kehamilan tapi dengan sosialisasi tadi ya, kemudian suami coba dipahamkan ya terhadap pentingnya vaksinasi untuk ibu hamil maupun ibu menyusui begitu ya. Itu sangat penting ya. Lalu Bu Dokter, efek vaksin ini apakah sama dengan kita yang normal gitu, kita yang bukan ibu hamil ataupun ibu menyusui? Bagaimana terhadap ibu hamil tadi, kalau sama tidak kira-kira? Iya, jadi untuk efikasi dan efek sampingnya itu efektivitas vaksin setara dengan orang yang tidak hamil. Jadi jangan takut, kemudian tidak ada efek sampingnya bagi kehamilan. Jadi tetap aman, vaksin itu aman untuk ibu hamil ya. Nah, terus mungkin ragu nih nanti pada ibu hamil itu tim vaksinatornya itu kan di fasilitas kesehatan yang melakukan penyuntikan itu kan bukan dokter kandungan. Tapi tidak usah ragu karena memang POGI sudah mengeluarkan rekomendasi dalam melakukan vaksinasi itu tidak diperlukan rekomendasi dari dokter spesialis kandungan. Nah, karena sudah tim vaksinator tuh sudah diedukasi, sudah dibekali bagaimana screeningnya, kemudian bagaimana penyuntikannya. Nah, jadinya ibu hamil kalau ragu boleh melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau konsultasi dengan dokter kandungan di RSUD. Nanti kita akan lakukan USG, kemudian bisa saling bertanya, mungkin akan merasa lebih nyaman kalau ketemu dokter kandungannya. Kami dokter kandungan di RSUD selalu siap melayani. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan dan ibunya sudah yakin, boleh ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksinasi ya. Oke, Bu, saya ke penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang, Bu. Halo. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Intan di Lentong. Ibu Intan di Lentong. Silakan pertanyaannya, Bu Intan. Jadi gini, Pak. Bagaimana gitu meyakinkan ibu hamil untuk divaksin? Secara yang normal aja banyak yang nggak mau gitu, Pak. Iya. Karena kan ada efek vaksin ini yang bisa lumpuh dan lain sebagainya. Jadi bagaimana meyakinkan ibu hamil untuk divaksin? Oke. Itu aja, Bu Intan. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke. Oh, ini siapa nih? Sedangkan yang normal aja gitu kan, banyak yang katanya efeknya gitu kan. Jadi ada kekhawatiran yang berlebih mungkin pada ibu hamil ya. Jadi ini biar saya jelaskan kan. Bu. Jadi memang sulit untuk ibu hamil sendiri maupun suami dan keluarga ya. Tapi kita kan pasti semuanya itu ada data. Betul. Tidak hanya mengeluarkan surat edaran, kemudian tanpa sebelumnya dilakukan penelitian. Nah, jadi untuk yang terbaru ini ibu tidak usah khawatir karena di Indonesia sudah dilakukan penerima vaksinasi ibu hamil itu dengan jumlah 7.995. Nah, memang ada gejala namanya KIPI, itu istilah gejala ikutan pasca vaksinasi. Nah, itu sama pada ibu hamil dengan yang tidak hamil. Nah, dari persentasinya itu dari 7.995 ibu hamil di Indonesia yang sudah divaksin, itu persentasinya 73,2% itu tidak mengalami gejala. Nah, sisanya itu mengalami gejala hanya nyeri pada tempat suntikan. Nah, jadi sebenarnya
gejala KIPI itu kayak ibu takutkan tadi, lumpuh. Nah itu kan kalau yang dari penelitian dilakukan, mungkin penyebab kematian kelumpuhannya itu bukan karena vaksin. Nah itu masih kan ilmu, kayak saya sampaikan, ilmunya terus berkembang. Betul Bu. Nah tapi ibu harus memikirkan manfaat untuk dirinya, untuk bayinya, dan untuk keluarga. Nah jadi yang kayak saya sampaikan tadi, manfaatnya itu menjadi antibodi untuk si janin. Kemudian apabila ibu terkena, bisa mengurangi gejala berat. Nah, jadi ibunya bisa terkena tapi tanpa gejala ataupun gejala ringan, tidak sampai berat yang harus kita rawat di rumah sakit. Nah, jadi itu yang ibu harus pahami. Lebih banyak manfaatnya daripada gejala pasca vaksinasinya. Nah, jadi hampir sama pada ibu hamil ataupun tidak hamil, KIPI-nya itu sama. Biasanya sih kebanyakan adalah nyeri pada luka bekas suntikannya ya. Ya, tapi itu biasa sehari 2 hari sudah mereda. Ada tambahan Bu Eva? Ini seperti yang sudah kita diskusikan di awal bagaimana meyakinkan karena memang hoaxnya lebih sering beredar ketimbang informasi yang benar. Nah ini salah satunya nih upaya kita nih bagaimana memberikan pengetahuan bagi ibu hamil dan juga pendengar lainnya manfaat dari vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Jadi memang lebih baik bertanya ke ahlinya daripada mendengar hoaxnya, gitu. Pesannya sih seperti itu. Nah, nanti ketika nanti sudah ada yang satu mau divaksin, itu mungkin bisa menjadi lesson learning ya, maksudnya bisa pembelajaran buat ibu hamil lainnya. Dia bisa bercerita bagaimana apa saja yang dia alami, nanti apa manfaatnya yang dia rasakan. Oh, seperti yang disampaikan Dokter Ajeng tadi, apakah masih kemungkinan bisa kena COVID-19? Karena efektivitas vaksin itu juga ada ininya ya, masing-masing vaksin itu beda efektivitasnya. Cuman dia sudah memberikan perlindungan awal buat orang yang sudah divaksin. Nah, bisa terkena tapi dia tidak akan gejalanya seberat orang yang belum sama sekali pernah divaksin seperti itu. Nah, tubuhnya udah kenal karena antibodinya sudah kita dimasukkan ke dalam tubuh si ibu hamilnya seperti itu. Bu, ada pertanyaan dari WhatsApp ini dari Ibu Eka ya. Pertanyaannya, kalau ibu hamil pernah positif COVID, kemudian apakah misalnya bayinya nanti setelah dia lahir berpotensi terkena COVID juga? Oh iya. Ini biar saya yang jawab. Boleh Bu. Memang sih sampai saat ini tuh penelitian masih terus berjalan. Jadi dari data itu memang dari hasilnya didapati bayi yang dilahirkan dengan ibu terpapar COVID-19 itu bayinya juga dengan positif. Nah, tapi penyebab pastinya kita belum tahu. Apakah akibat penularan dari plasenta, dari proses persalinan atau lingkungannya. Nah, karena sebenarnya sebaiknya ibu yang terkonfirmasi COVID-19 kemudian melahirkan 24 jam setelah bersalin bayinya itu harus di PCR. Itu yang terbaik. Harus jadi dites. Dites supaya kita juga mengetahui apakah si bayi terkonfirmasi. Jadi setelah penelitian ada yang terkonfirmasi bayinya setelah dilakukan PCR 24 jam, ada yang tidak. Nah, jadi ibu tidak perlu khawatir karena tim kesehatan juga sudah tahu bagaimana penanganannya. Apabila bayi Anda terkena COVID-19, itu nanti dokter anak akan menanganinya. Ibu juga akan diedukasi, keluarga juga akan diedukasi. Nah, mungkin juga takut kan, Dok? Kalau saya lihat sih di kabupaten kita ini, nanti kalau sudah kena sedang menderita COVID-19, lahirannya harus dioperasi ya, Dok? Apakah sesar itu ya? Ya, betul. Jadi tidak mau ke fasilitas kesehatan. Itu salah. Proses bersalin itu tidak karena dia COVID, ibunya harus dioperasi. Betul. Jadi tetap dokter kandungan akan menilai. Dia akan dilakukan operasi jika memang keadaannya tidak bisa bersalin secara normal. Tapi masih dalam keadaan bisa bersalin secara normal, dokter akan tetap melakukan persalinan secara normal. Tapi ibu dan keluarga harus menerima persalinannya akan dibantu dengan prosedur COVID-19. Nah, jadi memang prosedurnya berbeda. Tim kesehatan atau tenaga kesehatannya akan menggunakan APD lengkap, kemudian dilakukan persalinan di ruang isolasi.
Nah, itu yang saya harap masyarakat bisa menerima. Nah, jadi nggak perlu ragu, jangan takut melaporkan. Nah, itu ini masih jadi kendala. Kalau ibunya bergejala, di rumah aja Bang Davi. Udah parah baru dibawa ya dokter aja. Obat ala kadarnya, itu yang sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau ada gejala seperti flu, batuk, demam, mencret, badan ngilu, atau sampai hilang perasa dan penciuman, ataupun ibu kontak dengan terkonfirmasi COVID-19, sebaiknya langsung menghubungi fasilitas kesehatan, memberitahukan gejala. Nah, jadi kita bisa lakukan screening. Nah, setelah dilakukan screening, apabila memang terkonfirmasi COVID-19, itu akan bisa kita lakukan edukasi. Jadi dilihat nanti gejalanya. Nah, itu kan banyak yang takut nih. Betul. Takut nanti kalau ke rumah sakit habis itu diisolasi, nggak boleh pulang. Iya. Ya, jadi dan itu juga akan berpengaruh terhadap psikologis ibu hamil, ya. Jadi kalau sudah dilakukan screening, ternyata dokter menentukan apakah dia tanpa gejala, gejala ringan, sedang ataupun berat. Dengan yang tanpa gejala, ringan ataupun sedang, itu kita akan lakukan isolasi mandiri. Nah, karena saya tahu pasti ibu hamil psikisnya akan terganggu, merasa tertekan kalau harus diisolasi di rumah sakit. Jadi kalau cepat melaporkan gejalanya, bisa isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Tapi tetap harus dengan pemantauan dari fasilitas kesehatan. Bidannya harus memantau, dokter umumnya bisa telemedicine, dokter kandungannya juga boleh kita terima untuk telemedicine. Gitu, jadi jangan takut. Jangan takut ya. Dia akhirnya ada parah baru datang ke rumah sakit. Betul. Saya ke menelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, dengan. Tapi ini saya Ibu Diana. Ibu Diana di mana, Bu Diana? Dari Silabuan, Bang. Dari Silabuan ya. Silakan Bu Diana. Ini saya mau tanya sama Ibu Eva dan Ibu dokter. Iya, silakan. Mengenai vaksinasi untuk ibu hamil, apakah aman dengan kondisi yang lagi muntah mual, Bu? Gitu. Jadi sekarang tuh fasenya lagi muntah mual dan tidak selera makan gitu kan. Iya. Makan tuh balik lagi gitu. Apakah aman untuk divaksin untuk anaknya juga gitu? Oh, ini ibu sedang hamil, kondisinya seperti itu gitu. Iya. Oh, baik. Usia kandungannya berapa, Bu? 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, baik. Ya, apakah aman untuk ibu dan anaknya gitu? Dan apakah kalau sudah divaksin itu tidak bisa terkena virusnya lagi gitu? Iya. Oke. Ibu belum divaksin kan? Belum. Oh, belum ya. Ini masih konsultasi begitu ya? Oke, terima kasih Bu Diana. Konsultasi juga gimana gitu kan? Oke. Dan lebih meyakinkan, Bang Davi. Oke. Baik, terima kasih Bu Diana di Silabuan. Gimana nih Bu dokter nih? Kebetulan memang dia lagi hamil nih, usianya 4 bulan, muntah-muntah begitu ya. Menarik, ini ibunya pintar. Saya senang kalau ibu pintar, mau bertanya ada keinginan untuk vaksin ya. Terima kasih Ibu Diana. Jadi memang kalau dari usia kehamilannya ibu sudah aman untuk vaksin. Nah, karena sudah 16 minggu, sudah di atas 13 minggu. Kalau dengan keluhan mual muntah, nah itu tidak masalah. Bisa tetap dilakukan vaksinasi. Nah, ibu boleh sebelumnya nanti ke RSUD kita lakukan pemeriksaan, baik ibu aman, boleh konsultasi lebih dalam nanti biar bisa lakukan vaksin. Nah, biar yakin ya dokter ya. Biar lebih yakin. Atau mungkin rindu sama dokter kandungan. Nah, kalau untuk masalah tertular, jadi begini. Untuk yang hamil ataupun tidak hamil, walaupun sudah divaksin, tetap bisa terkena virus COVID-19. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini pandemi. Nah, dari pertama kalau kita tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, nah itu akan tetap bisa tertular. Nah, tapi dengan sudah dilakukan vaksinasi, itu akan meminimalkan gejala dari COVID-19. Nah, misalnya kalau tidak divaksin, ibu akan bisa sampai dengan gejala berat, sesak napas berat,
Nah, bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Iya. Tapi apabila ibu sudah divaksin, gejala itu bisa berubah menjadi gejala ringan ataupun tanpa gejala. Nah, jadi aman untuk ibu dan bayinya. Nah, jadi tetap kalau saya menganjurkan ibu hamil, gunakanlah masker. Iya. Yang dianjurkan adalah masker bedah. Kalaupun mau dilapis, masker bedah pertama di lapisan ke dalam, keluar boleh menggunakan masker kain. Jadi saya mohon masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, ibu-ibu hamil, janganlah lagi menggunakan hanya masker kain. Nah, untuk menjaga proteksi dirinya. Nah, dan harus divaksin. Gitu. Jadi Bu Diana boleh nanti kita vaksin ya, kami tunggu. Oke, ada tambahan Bu Eva, silakan Bu. Terima kasih, super sekali ya Bu Diana. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan Dokter Ajeng, kalau secara usia kehamilannya Bu Diana itu sudah bisa ya untuk divaksin. Hanya saja Bu Diana kan nggak yakin tuh, karena saya masih posisinya mual dan muntah nih, gimana? Ini mungkin Dokter Ajeng yang dikhawatirkan kipinya nanti ya gimana? Betul. Nah, kalau untuk janinnya, insya Allah seperti yang sudah dijelaskan dan juga dijelaskan juga dalam beberapa penelitian jurnal bahwa kalau untuk janin makanya dianjurkan di atas 13 minggu ke atas itu karena vaksinnya untuk aman ya untuk ibu hamil. Nah, saya tambahkan lagi sedikit tadi ya himbauan kita untuk pencegahan penularan COVID-19 bagi ibu hamil dan juga ibu nifas. Makanya tetap patuhi protokol. Kalau dulu ceritanya 3M jadi 5M, sekarang udah 6M. Oh, udah 6M, Pak? Iya. Tambah lagi, Bu. Tambah lagi. Memakai masker. Tadi seperti yang dijelaskan Dokter Ajeng, masker yang dianjurkan sekarang memang 2 lapis ya. Yang pertama masker medis, kemudian ditambah dengan masker kain di luarnya. Cuman itu juga banyak tantangannya, masker yang 1 lembar aja bikin sesak nafas gitu kan. Apalagi karena proteksinya lebih ini ya, lebih tinggi. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, ya membatasi berpergian kemana-kemana gitu. Kemudian menghindari makan bersama-sama. Kita kan suka nongkrong. Iya, betul, Bu. Nah, ini yang terkadang terluput. Kenapa? Kita udah pakai masker, tapi pas waktu kita makan bersama itu kita udah duduk sama-sama rapat, pasti buka masker kan. Nah, di situ juga berisiko penularan seperti itu. Dan mungkin kalau bisa dibatasi nih, ibu hamilnya nggak usah lah ibu hamilnya pergi berbelanja, biar Pak suami siaga aja, kasih ibu hamilnya kasih daftar, kasih biar, resepnya aja ya, resep kasih yang mana daftar nih? apa nih yang mau dibelanjain, jadi yang belanjanya ya bapaknya. Aja, Nah ini gitu perlu dukungan si bapak ini. Oke, baik. Saya kembali ke penelpon. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Riri Ibu Riri di mana, Bu Riri? di Singkil Utara. Di Singkil Pak. Utara. Oke, silakan pertanyaannya Bu Riri. Iya, kemarin sebelumnya itu sudah ada himbauan ya untuk ibu hamil itu tidak boleh divaksin. Kenapa sekarang sudah boleh divaksin, Bapak? Iya. Ibu dokter, itu saja mungkin. Oh, gitu. Ibu udah divaksin belum? Halo, Bu. Oh, putus sepertinya ya. Oke, ya. Muncul lagi nih pertanyaan, mungkin tidak menyimak dari awal nih, Bu. Boleh di flashback sedikit nih. Ulang lagi. Gak apa-apa, jadi memang kita pasti khawatir. Awalnya tidak boleh, pertama kali pandemi itu tahun lalu tidak boleh divaksin ibu menyusui dan ibu hamil. Yang pertama kenapa? Karena kayak tadi saya sampaikan, ibu hamil dan menyusui itu tidak etis untuk dilakukan penelitian. Karena semua data harus ada data untuk memberikan vaksinasi ataupun data berapa banyak sih ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, jadi seiring waktu perkembangan kasus COVID-19 ini di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Kemudian dengan gejala yang berat, ibu hamil ini terkonfirmasi dengan gejala berat, sesak nafas berat, perburukannya sangat cepat. Nah, jadi dari hasil data yang didapatkan, itulah POGI mengajukan kepada ke Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pendalaman lebih lagi, apa sih ada atau tidaknya efek dari pemberian vaksinasi pada ibu hamil. Nah, akhirnya keluarlah surat edaran itu tanggal 2 Agustus 2021 memperbolehkan vaksinasi untuk ibu hamil. Dengan tadi Ibu, jadi kalau Ibu tanyakan
Nah, ada nggak efek sampingnya? Tetap efek sampingnya itu tidak ada pada kehamilan dan janin ibu. Nah, efektivitas vaksinnya juga sama dengan orang yang tidak hamil. Nah, manfaatnya saya ulangkan lagi, dia mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Nah, dia meminimalkan gejala dari COVID-19-nya. Jadi ibu kalaupun terkena tidak akan sampai gejala berat. Nah, jadi masih bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan, dengan isolasi mandiri. Kemudian anak dalam kandungannya itu mendapat antibodi. Nah, itu yang membuat kita semua merasa aman. Oh, berarti anak janin dalam kandungan saya sudah terlindungi. Tapi tetap ibu siapa tadi? Ibu Diana. Ibu Diana, tapi tetap kalau ibu tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, masih keluyuran, tidak mengikuti protokol kesehatan, walaupun ibu sudah vaksin, ya akan tetap. Jadi sebagai seorang ibu harus memperingati keluarga kecilnya lah terlebih dahulu. Mengingatkan keluarga kita, ayo gunakan masker, ayo menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, seorang ibu ini kan lebih cerewet lah kalau kita bilangnya, mengingati suami, mengingati anak-anak, keluarga terdekat. Nah, ibunya juga harus mengingatkan suami, ayo kita vaksin. Nah, kalau anaknya sudah usia 12-17 tahun, ayo vaksin. Nah, supaya terjadi herd immunity untuk di keluarga kecil sajalah terlebih dahulu. Nah, jadi kalau ibu-ibu sudah bisa menyelamatkan keluarganya dengan menjaga kesehatan, memberikan makanan yang bergizi, kemudian menggajah vaksin, dan tetap mengingatkan ayo prokes kita tidak boleh kendor. Nah, kalau menggunakan masker sesak memang seperti ini. Lama-lama juga terbiasa, Bu ya. Lama-lama terbiasa. Gitu. Jadi harus dibiasakan supaya pandemi ini selesai, kita bisa normal kembali seperti dulu. Oh, itu kuncinya ya. Iya, Bu Riri Singgah Utara ya. Iya, Ibu Bu Riri tadi di Singgah Utara. Oke, Bu, tadi Ibu sempat singgung soal vaksin untuk peruntukan ibu hamil. Ada vaksin seperti halnya kita Sinovac, kemudian Moderna begitu ya. Rekomendasi apa ya untuk ibu hamil? Iya, rekomendasi yang lebih ini, Bu Dokter. Ya, jadi untuk masyarakat ibu hamil itu ada pemberian 2 dosis. Jadi nanti ibu-ibu vaksinnya 2 kali. Tetap 2 kali ya? Tetap 2 kali. Nah, jadi kalau masalah rekomendasi apa sih merek vaksinnya yang boleh gitu ya. Jadi Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi Pfizer, Sinovac, dan Moderna itu boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Nah, jadi pemberian dosisnya itu 2 kali. Nah, dosis pertama itu tetap pada usia kehamilan 13 minggu. Dimulai dari situ. Nanti dosis keduanya sesuai interval dan jenis vaksinnya. Jadi nanti kalau ibu-ibu datang ke Vaskes di vaksin pertama, kemudian nanti dijadwalkan lagi sama tim vaksinatornya. Ibu nanti kembali ya pada tanggal sekian, kita akan lakukan vaksin kedua. Nah, khusus untuk para medis, terutama Kabupaten Aceh Singkil ini sudah mulai dilakukan vaksin ketiga. Vaksin booster dengan merek dari Moderna. Nah, itu juga boleh diberikan pada ibu hamil, tapi harus selesai vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, alhamdulillah sih kalau rata-rata nakes kita ya Kak Eva ya sudah selesai vaksin 1-2, jadi tinggal vaksin ketiga. Nah, pokoknya nanti kalau siapa yang sudah vaksin 1-2 untuk nakesnya boleh segera dilakukan vaksin yang ketiga, tapi tetap dengan syarat harus usia kehamilan 13 minggu sampai dengan aterem. Nah, jadi kalau misalnya saya vaksin 1-2 sudah dokter untuk nakes kan. Nah, tapi sekarang saya masih hamil 8 minggu. Nah, misalnya seperti itu. Kita tunggu sampai usia kehamilan 13 minggu. Nah, ibunya harus tetap melakukan vaksin ketiga. Gitu. Oke, baik. Bu Eva, bagaimana pemenuhan gizi ibu hamil, vitamin dan lainnya begitu ya? Kemudian dia dapat suntik vaksin, tetap diberikan atau dihentikan, Bu? Ini untuk ibu-ibu posyandunya mungkin, Ibu. Gizi ibu hamil tetap harus diperhatikan. Vaksin satu hal untuk mencegah virus COVID-19-nya. Gizi ibu hamil itu ya
itu tetap harus diperhatikan kalau memang bayinya mau lahir sehat. Apalagi kita nanti mau mencegah stunting kan. Iya, betul, Nah, betul. ini gizi ibu hamil itu sudah dimulai ya, kalau kita ingin mencegah anaknya sehat, lahir tidak stunting, itu sudah harus dimulai dari sejak 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK yang kita kenal. Jadi dari sejak kapan? Dari sejak ibunya hamil sampai bayinya berusia nanti 2 tahun. Nah, gizi ibu hamil penting. Jadi tetap harus, nanti walaupun ibunya tidak terkonfirmasi COVID, gizi tetap. Apalagi dia terkonfirmasi COVID, jadi dia memang harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Gizinya harus tercukupi. Nanti dia juga bisa mengkonsumsi kalau memang dia nanti, kalau obat-obatan mungkin dokter Ajeng nih yang lebih expertnya. Nah, kalau masalah gizinya, ibu juga bisa mengkonsumsi vitamin. Misalnya kalau ibu hamilnya tanpa gejala dan gejala ringan, dia bisa konsumsi vitamin C gitu. Kemudian vitamin D ya 1000 sampai 5000 IU per hari. Nah, vitamin D selain vitamin D yang memang tablet dan itu mungkin agak susah didapat karena mungkin mahal, ada vitamin D yang berlimpah ruah yang diberikan Allah. Ya, matahari. Berjemur gitu. Iya, berjemur. Jangan sampai pula seperti jemur ikan asin ya. Dan mungkin bisa ibu hamil diberikan multivitamin tambahan yang mengandung vitamin B, E, dan zinc. Tapi tetap makanlah menu seimbang ya dengan istilah kita itu dengan menu 4 bintang, terpenuhi zat gizi berupa karbohidratnya yang dari makanan pokok, kemudian ada sayur dan buahnya, ada sumber proteinnya bisa dari mana? Bisa dari protein hewani dan juga protein nabati. Kalau kita mau menciptakan generasi Aceh Singkil yang sehat dan cerdas seperti itu. Mungkin kalau obat dan lainnya mungkin dokter Ajeng nih yang lebih ahlinya. Gimana nih kalau obat-obatan nih, Bu Dokter? Boleh nggak kira-kira atau dihentikan gitu? Boleh, tapi tetap untuk obat-obatan yang dikonsumsi itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan. Jadi harus dari dokter. Jangan, kadang kan masyarakat kita ini, Davi, takut nanti ketahuan dia kena COVID. Kemarin kan tetangga udah kena duluan nih, obatnya apa? Nah, terus dibeli lagi. Kalau saran saya itu tidak boleh. Tetaplah melaporkan ke fasilitas kesehatan karena nanti dokternya akan memberikan obat-obatan yang sesuai dengan gejala pada saat itu, kemudian juga untuk penanganan COVID-19-nya. Nah, untuk vitamin hamilnya akan tetap diberikan. Makanya harus dari dokter. Jadi sesuai. Kalau untuk makanan sama seperti yang Kak Eva sampaikan, harus tetap diberikan makanan yang sehat, bergizi, dan tetap harus bersih. Nah, pola hidup harus tetap sehat untuk ibu hamil, mau terkena COVID ataupun tidak. Jadi itu, jangan coba-coba minum obat dari kata orang. Iya, karena takut berobat tadi, Bu ya. Udah sama kita gejalanya kata si tetangga tadi gitu kan. Mungkin obatnya juga nanti sama juga nih ya. Udahlah. Ini simpel aja. Gitu ya, Kebiasaan itu masyarakat ya. Harus kita rubah itu. Jadi jangan takut, jangan malu. Datang saja ke fasilitas kesehatan, konsultasi dengan bidan, dengan dokter ataupun dokter kandungan. Ya, nah. Oke, baik. Nggak terasa waktu kita sudah 1 jam ya kebersamaan di siang hari ini. Saya ingin mungkin closing statement deh dari masing-masing narasumber ya. Dari Bu Eva dulu, silakan Bu. Gini. Kalau izin ya mau menambahin sedikit tentang kondisi ibu hamil nifas yang ketika dia harus isolasi mandiri. Mungkin ini juga penting kita sampaikan. Betul. Misalnya kasus dia harus isolasi mandiri karena dia kasus terkonfirmasi ya. Kemudian dia tadi sudah disampaikan dokter Ajeng juga kontak erat, kemudian juga di pelaku perjalanan. Nah, syaratnya si ibu itu kalau dia isolasi mandiri, dia tidak memiliki penyakit penyerta atau penyakit komorbid maupun komplikasi medis seperti asma, penyakit jantung, diabetes, kemudian penyakit ginjal kronis, penyakit hati, kemudian obesitas, HIV, TBC, dan penyakit autoimun. Kemudian usia kehamilan di bawah 39 minggu atau setelah mendapatkan rekomendasi petugas kesehatan, belum ada tanda-tanda persalinan, tidak ada tanda bahaya kedaruratan kehamilan dan nifas ya. Sebenarnya ibu hamil penting dia punya buku KIA, bukan sekedar punya tapi dia baca. Ya, asal punya aja. Kan nggak dibaca ya dokter Ajeng.
Nah, ibu-ibu ini saya menghimbau Iya, iya. ya nanti di rumah itu buku KIA-nya dibaca, jangan dicoret-coret sama anaknya. Kemudian ini bagi ibu nifas tidak ada komplikasi selama hamil dan melahirkan, kemudian mendapatkan izin untuk isolasi mandiri setelah melalui pemeriksaan dari dokter atau tenaga kesehatan, dan ibu memiliki tadi buku KIA sebagai bahan bacaan tentang kehamilan yang sehat. Nah, itu syarat seorang ibu hamil atau nifas itu untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi jangan disimpan-simpan sampai gejalanya udah berat dulu baru datang ke fasilitas. Tapi kalau memang bergejala ISPA tadi ya udah lapor dulu kalau ini sebaiknya bisa nih isolasi mandiri di rumah seperti itu. Nah, akhirnya ada hal yang harus kita pahami bersama bahwa kita ingin menciptakan generasi Aceh Singkil yang sehat dan cerdas. Kita mulai dari diri kita sendiri, dan penting ibu hamil itu mendapatkan dukungan dari keluarga. Dukungan dari suami, mertua, orang tua yang ada di sekitarnya, juga tetangga yang ada di sekitarnya. Dan yang penting sekali, ibu hamil itu harus bahagia. Jadi walaupun dia nanti isolasi mandiri, dia harus bahagia. Ya, banyak hal yang bisa dia lakukan. Ketika dia mendapatkan vaksin, ya kan, COVID-19, dia juga harus secara bahagia bahwa ini penting untuk saya dan untuk bayi saya. Mungkin seperti itu, Mas Davi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Bu Dokter Ajeng, silahkan Bu. Iya, menambahkan dari Kak Eva tadi, memang jadi ibu hamil ataupun yang menyusui ataupun sedang nifas itu jangan mengambil keputusan untuk isolasi mandiri sendiri. Nah, jadi harus tetap koordinasi dulu nanti dari fasilitas kesehatan, dokter, bidan ataupun dokter kandungan yang akan menyampaikan ibu bisa isolasi mandiri, karena nanti ada edukasi yang harus kita ajarin. Nah, ada istilahnya the Cardiff count to 10. Nah, itu ibu hamil itu dia harus bisa menghitung gerakan janinnya. Jadi dalam 12 jam, misalnya dari jam 8 pagi dia harus menghitung. Kalau 1-2 jam gerakan bayinya sudah 10 kali, nah berarti bayi ibu sehat. Nah, kemudian juga kalau misalnya dari 8 pagi sampai jam 8 malam ternyata kurang dari 10 kali gerakan bayi saya, Dok. Nah, itu harus segera dilaporkan. Itulah tujuannya buku KIA tadi, dan ibu bisa langsung melaporkan ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau ibu isolasi sendiri, nggak kasih tahu tim kesehatan, kami nggak tahu, nggak bisa dipantau. Nah, itu kalau pesan dari saya, supaya terbuka masyarakat Kabupaten Aceh Singkil ini untuk lebih pintar, lebih mau menyampaikan keluh kesahnya kepada fasilitas kesehatan. Kalau pesan saya yang terakhir, ayo Bu Mil, kita ikut vaksin, jangan ragu. Jangan membawa transmisi virus ke rumah dan keluargamu. Vaksin COVID-19 melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama. Hamil aman, ibu senang, suami pun tenang. Itu dia ya. Suami juga tenang, itu paling penting itu ya. Jadi untuk ibu hamil jangan takut buat konsultasi gitu, datang ke fasilitas kesehatan. Jangan cuman ilmu atau perkataan tetangga atau sesama teman-temannya gitu kan, itu belum tentu, bisa jadi berbeda begitu ya penanganannya. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita ya atas penyampaiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ibu hamil ya dari Kabupaten Aceh Singkil dan semuanya yang mendengarkan 1048.